Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat ini saya Deborah Sonala Mauli, NIM 1810611219 dari kelas H Hukum Humanitar akan mempresentasikan tentang konflik Indonesia dengan OPM dalam perspektif hukum humanitar internasional. OPM sendiri disingkat dengan Organisasi Papua Merdeka. Bagi pemerintah yang berkuasa, tindakan OPM tersebut dapat dianggap sebagai usaha pemberontakan terhadap pemerintah yang sah dan berdaulat. Pemerintah berpendapat bahwa OPM adalah gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan NKRI dan mengganggu semangat nasionalisme. Tindakan yang dilakukan oleh OPM jelas merupakan tindak pidana, tindakan teror, merampas hak hidup manusia, menimbulkan rasa tidak aman, bahkan mengancam keutuhan NKRI, sehingga diperlukan tindakan tegas oleh pemerintah Indonesia. Pengamanan akan aturan hukum humanitar dan hukum internasional sangat diperlukan guna menghindari Indonesia dari tindakan gegabah menggunakan kekuatan bersenjata yang nantinya hanya akan menjustifikasi bangsa lain untuk turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia. Maka saya mengangkat dua persoalan hukum. Yang pertama adalah apakah hukum humanitar internasional atau HHI dapat diterapkan dalam konflik yang terjadi di Papua, serta bagaimana perspektif hukum humanitar internasional terhadap Organisasi Papua Merdeka. Lalu yang kedua, apakah yang menjadi pertimbangan hukum dilaksanakan kebijakan operasi militer TNI terhadap OPM, dan apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan hukum humanitar internasional? Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan. Yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya dengan berkaitan dengan penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyata di lapangan. Analisisnya terbagi atas dua, yaitu yang pertama penerapan hukum humanitar internasional dalam konflik yang terjadi dan perspektif hukum humanitar internasional terhadap OPM. Lalu yang kedua, pertimbangan hukum terlaksananya kebijakan operasi militer TNI terhadap OPM. Hukum humanitar internasional adalah semua ketentuan yang terdiri dari perjanjian dan kebiasaan internasional yang bermaksud untuk mengatasi segala masalah kemanusiaan yang timbul dalam pertikaian bersenjata. Bila melihat dan mengkaji Konvensi Jenewa 1949 dengan protokol tambahan 1977, maka bentuk konflik bersenjata dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, konflik bersenjata yang bersifat internasional. Yang kedua, konflik bersenjata yang bersifat non-internasional, yang meliputi tunduk kepada pasal 3 Konvensi Jenewa 1494 yang tunduk kepada protokol tambahan 2 1977. Selain Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, para pakar hukum humanitar internasional juga mengajukan bentuk konflik bersenjata yang antara lain dikemukakan oleh Starke yang membagi konflik bersenjata menjadi dua, yaitu war proper between states and armed conflict which are not of the character of war. Mengenai armed conflict yang menjadi pihak belum tentu negara, melainkan dapat juga bukan negara menjadi pihak dalam konflik tersebut. Ditambahkan pula bahwa war proper adalah declared war, yaitu perang yang didahului dengan suatu declaration of war. Sedangkan yang dimaksud dengan konflik bersenjata internasional semu adalah konflik bersenjata yang antar negara di satu pihak dengan bentuk bukan negara atau non-state entity di pihak lain. Konflik semacam ini seharusnya termasuk kategori konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, tapi berdasarkan ketentuan hukum humanitar internasional dalam hal ini pasal 1 ayat 4 protokol tambahan 1 bahwa konflik bersenjata tersebut disamakan dengan konflik bersenjata internasional. Dalam perspektif hukum, dengan munculnya gerakan OPM tersebut dapat diasosiasikan sebagai suatu perbuatan makar dari suatu kelompok yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah atau fighting against the legitimate government yang sudah tentu bertentangan dengan aturan hukum secara umum. Jika dilihat lebih seksama, pemberontakan yang dilakukan oleh OPM dan upaya untuk meredam yang dilakukan oleh TNI sesungguhnya telah merembet dan mengarah kepada peperangan antara dua pihak yang harus segera diselesaikan. OPM yang awalnya bertujuan untuk melepaskan diri dari NKRI dengan melakukan pemberontakan-pemberontakan sedikit melenceng dari tujuan awalnya.
Mereka mulai melakukan gerakan-gerakan terselubung dan melakukan penyusupan untuk melemahkan kekuatan TNI. Perang yang terjadi antara OPM dan TNI ini sudah seyogyanya harus diperhatikan aturan-aturan hukum perang, karena kegiatan-kegiatan OPM telah mencapai titik keberhasilan saat mereka dapat menduduki secara efektif dan membentuk otoritas de facto di wilayah Papua yang sebelumnya dikuasai penuh oleh pemerintah Indonesia. Hal ini karena dalam perspektif hukum internasional OPM dapat diakui sebagai kaum belligerent atau pemberontak sehingga mampu menjadi subjek dari hukum internasional. Sejalan dengan pendapat di atas, pemberlakuan HHI tidak ditentukan oleh sebab atau tujuan perang, melainkan ditentukan oleh sifat tindakan perang itu sendiri. Oleh karena itu, apabila tindakan negara melawan OPM dilakukan dengan cara mengerahkan angkatan bersenjata untuk melakukan tindakan perang, maka HHI harus diberlakukan. Fungsi dan peran TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Yang pertama ada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjelaskan peran TNI adalah sebagai alat negara yang di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dan Pasal 6 adalah penangkalan terhadap segala bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Penindakan terhadap setiap bentuk ancaman tersebut dan pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Lalu pasal 7, yaitu penegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kebijakan operasi militer TNI dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas TNI dilakukan dengan operasi militer untuk perang atau OMP dan operasi militer selain perang OMPS yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Artinya adalah mengerahkan kekuatan TNI untuk melakukan OMP maupun OMSP sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan ketentuan negara sehingga TNI tidak dapat bertindak sepihak dalam melaksanakan OMP dan OMPS. Di dalam hukum moneter internasional terdapat dua peraturan yang mengatur ketentuan hukum dalam perang. Yang pertama adalah ketentuan mengenai tata cara dilakukannya perang dan alat-alat yang dibenarkan untuk berperang. Ketentuan ini secara umum disebut sebagai hukum Den Haag yang terdapat di dalam Konvensi Den Haag tahun 1907. Dan yang kedua adalah ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi korban perang, baik yang berasal dari kombatan maupun penduduk sipil. Ketentuan ini secara umum disebut dengan ketentuan Jenewa yang terdapat di dalam Konvensi Jenewa tahun 1949. Kesimpulan, pemberlakuan HHI tidak ditentukan oleh sebab atau tujuan perang, melainkan ditentukan oleh sifat tindakan perang itu sendiri. Oleh karena itu, apabila tindakan negara melawan OPM dilakukan dengan cara mengerahkan angkatan bersenjatanya untuk melakukan tindakan perang, maka HHI harus diberlakukan. Sebaliknya, apabila negara mengerahkan polisi atau institut lainnya untuk menyelidiki pelaku perbuatan pemberontakan, maka belum ada keharusan untuk mempertahankan HHI terhadap tindakan polisi yang belum dikategorikan sebagai tindakan perang. Selanjutnya, HHI dapat digunakan untuk menentukan orang-orang yang harus dilindungi menurut HHI dan sekaligus untuk menentukan hak dan kewajiban orang-orang yang dilindungi serta hak dan kewajiban kombatan atau pihak yang sedang menjalankan tugas perang. Dalam menjalankan fungsi, peran, dan tugas, pokoknya dilakukan melalui operasi militer baik dengan tujuan perang maupun non-perang. Kebijakan operasi militer TNI terhadap OPM telah diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Hukum humaniter internasional tidak mengatur secara khusus mengenai operasi militer terhadap gerakan pengacau keamanan yang satu diantaranya adalah OPM, kecuali operasi militer dalam konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional. Konvensi Jenewa 1949 sebagai salah satu instrumen hukum humaniter internasional telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1998. Pasal Common Article Konvensi Jenewa 1949 memberikan kewenangan hukum kepada Indonesia untuk melakukan operasi militer dalam rangka menumpas OPM yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan sebagaimana diatur dalam hukum humaniter internasional.
Saran, perlunya hubungan antara pemerintah Republik Indonesia dan OPM dengan diadakannya Memorandum of Understanding atau MOU. Hal ini tentunya belajar dari pengalaman antara pemerintah Republik Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka. Melalui MOU ini diharapkan dapat memberikan kesepahaman dan kesepakatan yang memberikan solusi bagi kedua pihak. MOU dapat dilakukan apabila pemerintah dapat menekan jumlah militer yang ada di Papua dan untuk menimbulkan kepercayaan kepada kelompok-kelompok kepentingan yang ada di Papua sehingga dialog dapat dilakukan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kurang kata atau salah kata. Terima kasih.